smart ones. Hai Lenga cantik dan tampan. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Lenga Channel. Channel ini dibuat untuk kalian yang cepat penasaran dan mau tahu akhir film dengan singkat dan jelas. Dan di sini karena pendengar Lenga cantik dan tampan, yang review juga si cantik dan si tampan. Narsistik. Tes cek 1 2 3. Hai guys, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Oke, fokus yuk dan langsung aja kita take off ke videonya. Let's go. Kelengers, film pertama yang akan kita review kali ini berjudul The Darkest Mind. Film ini digarap oleh Jennifer Nelson dan dibintangi artis cantik dan tampan seperti kalian, yaitu Amanda Stenberg dan Harris Dickinson. Scene pertama dibuka dengan tewasnya Grace, murid sekolah dasar secara tiba-tiba untuk pertama kalinya. Sebulan kemudian, hampir 90% anak-anak tewas secara tiba-tiba di Amerika. Insiden terjadi di mana-mana diakibatkan oleh anak-anak yang masih hidup, berperilaku aneh, dan merusak seluruh kota. Karena hal itu, pemerintah menjadi takut dan ilmuwan di Amerika mulai meneliti apa yang sebenarnya terjadi dan memutuskan agar semua anak-anak yang masih hidup diisolasi karena dianggap terkena penyakit berbahaya dan menular yang dapat menyebabkan kematian. Scene berganti di rumah sebuah keluarga yang memiliki anak yang masih bertahan. Anak itu bernama Ruby Daly. Hari itu Ruby berulang tahun dan ayahnya memberinya hadiah sebuah gantungan kunci. Orang tua Ruby khawatir tentang Ruby karena takut anaknya menjadi korban selanjutnya atau bahkan diisolasi oleh pemerintah. Esok harinya, saat Ruby terbangun dari tidur, orang tua Ruby tiba-tiba tidak lagi mengenal dirinya dan merasa tidak memiliki seorang anak. Ruby akhirnya diserahkan ke pemerintahan untuk diisolasi. Di pemerintahan, anak-anak yang bertahan memiliki kekuatan khusus dan harus dites dan dibagi berdasarkan kelompok sesuai warna kekuatan mereka. Ada hijau yang berarti pintar, I'm one of the smart ones. biru memiliki kekuatan mengendalikan angin, kuning memiliki kekuatan listrik, merah kekuatan api dan tidak terkontrol, serta yang paling berbahaya di sini tuh adalah orange karena dapat menghipnotis, memerintah atau bahkan menghapus ingatan seseorang. Salah satu anak menolak untuk dites dan membunuh tentara yang menjaga sehingga akhirnya dia pun tewas dibunuh karena memiliki kekuatan orange. Sebagai informasi, anak-anak yang memiliki warna hijau, biru, kuning dibiarkan hidup dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Sedangkan yang merah dan orange dibunuh karena dianggap berbahaya dan tidak terkontrol. Tiba saatnya Ruby dites dan ternyata hasilnya adalah orange. Karena ia tahu akan dibunuh, Ruby akhirnya menghipnotis dokter yang memeriksanya dan memerintahkan agar dia dikelompokkan dalam warna hijau yang berarti dia pintar. 6 tahun kemudian, Ruby telah dewasa dan bertahan sebagai warna hijau. Mereka dipekerjakan untuk membantu pemerintah di gudang industri. Hari itu pemerintah curiga dan melakukan tes sekali lagi kepada anak-anak agar tahu apakah masih ada orange dan merah yang bertahan. Ruby tidak bertahan pada tes tersebut yang mengakibatkan dia pingsan dan akhirnya penjaga tahu bahwa Ruby adalah orange. Beruntung dokter yang menangani Ruby saat pingsan adalah anggota League, yang mana mereka melakukan hal yang sama seperti pemerintah dan mengumpulkan anak-anak yang memiliki kekuatan namun tidak membedakan warna. Ruby diselamatkan oleh dokter tersebut dan berhasil keluar dari tahanan. Keesokan harinya, Ruby dalam perjalanan ke markas League. Di tengah perjalanan, ia disuruh mengganti semua pakaiannya di sebuah SPBU dan bertemu dengan pasangan dokter tersebut. Namun, ketika ia sedang berjalan menuju toilet, dia memasuki pikiran pasangan sang dokter yang menyeret anak-anak karena Ruby tidak sengaja menyentuh tangan orang tersebut. Ruby menjadi takut dan memikirkan cara untuk kabur dari League. Di dalam, saat ia sedang berganti pakaian, ia bertemu dengan Sue, anak yang memiliki kekuatan listrik. Sue kaget dan berlari masuk ke sebuah truk dan Ruby mengejarnya untuk meminta bantuan. Akhirnya Ruby berhasil masuk ke dalam truk tersebut. Di dalam truk, ternyata Sue tidak sendiri. Ia berada bersama Charles yang memiliki kekuatan hijau dan Liam yang memiliki kekuatan biru. Tadinya, Charles tidak setuju karena Ruby dianggap orang asing. Namun Liam ternyata menyukai Ruby dan menyetujui Ruby masuk dalam tim mereka. Mereka berempat sedang dalam proses mencari tempat yang diyakini mensejahterakan anak-anak dari semua warna. Truk mereka berhenti di sebuah mal kosong yang masih menyimpan stok makanan dan pakaian.
Yang ternyata di situ terdapat anak-anak dengan kekuatan yang berbeda dan mengetahui letak tempat tujuan mereka. Liam menanyakan apakah tempat itu benar adanya. Salah satu dari anak tersebut menjawab bahwa tempat itu ada, namun mereka harus mencari tahu sendiri karena itu rahasia. Ruby yang bisa membaca pikiran dan menghipnotis bertanya kepada anak itu, dan seketika langsung dijawab. Akhirnya mereka mengetahui alamat camp tersebut dan menuju ke sana. Sebelum menuju ke sana, ternyata Liam, Sue, dan Charles berniat mengantar Ruby pulang ke rumahnya. Ruby merasa terharu dan bahagia. Sesampainya di depan rumah, mereka pun saling mengucapkan salam perpisahan. Ruby pun masuk ke dalam rumah dan menyadari bahwa orang tuanya tidak lagi mengenal dirinya karena ia sendiri yang menghapus ingatan ayah ibunya. Ruby berlari menangis penuh penyesalan dan ternyata Liam masih ada di sana. Akhirnya Liam berhasil menenangkan Ruby dan mengatakan bahwa mereka semua sama dan tidak perlu bersedih. Saat akan menuju sebuah truk, tiba-tiba Ruby diserang Tracer. Sebagai informasi, Tracer adalah orang yang memburu anak-anak yang masih berkeliaran untuk diserahkan kepada pemerintah. Dan sebagai imbalannya, orang tersebut mendapatkan uang yang banyak. Saat Tracer ingin menyeret Ruby, dengan cepat Ruby menghipnotisnya dan akhirnya mereka semua bebas dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di penghujung jalan, Ruby mengakui kepada teman-temannya bahwa dia berbohong tentang kekuatannya. Dia adalah orange dan bukan hijau. Namun Charles yang pintar sudah tahu itu sejak awal dan tetap menerima Ruby sebagai tim mereka. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Di sana mereka disambut. Semua anak-anak dengan kekuatan yang berbeda terlihat bahagia. Ketua di sana ternyata anak Presiden Amerika, yaitu Clancy Gray. Clancy ternyata memiliki kekuatan orange yang pada waktu lalu dikabarkan telah sembuh dengan obat hasil penelitian ilmuwan. Sejak saat itu, mereka semakin tahu bahwa pemerintah dan presiden berbohong tentang menyembuhkan anak-anak. Mereka hanya takut dan memanfaatkan kekuatan anak-anak tersebut. Ruby mendatangi Clancy karena hanya dia yang belum mendapatkan tugas. Semua anak di camp tersebut diberikan tugas dan dilatih. Clancy meminta Ruby untuk bekerja bersama dia karena mereka adalah orange yang tersisa. Clancy ingin melatih Ruby agar ia bisa mengendalikan kekuatannya, karena Ruby tidak hanya bisa membaca pikiran, namun bisa menghapus ingatan seseorang, sementara Clancy tidak. Hari demi hari, Ruby menghabiskan waktu bersama Clancy. Sedang di tempat lain, Charles merasa dikekang di camp tersebut. Dia tidak menemukan kedamaian dan ingin segera pergi. Saat Clancy sedang berlatih, ia masuk ke pikiran Ruby dan mencari tahu bagaimana ia bisa menghapus ingatan seseorang. Clancy juga berniat ingin melecehkan Ruby. Ruby yang mengetahui hal itu menangis dan pergi. Saat ia berlari menuju hutan, Ruby berpapasan dengan Liam dan Liam bertanya kenapa ia menangis. Ruby tidak ingin memberitahunya dan Liam memaksa. Tidak sengaja tangan Ruby menyentuh pipi Liam dan Liam mengetahui bahwa ia hampir dilecehkan. Mengetahui hal tersebut, Liam marah dan akhirnya mereka memutuskan untuk kabur. Pada malam harinya, mereka berempat mengendap keluar untuk kabur dari camp. Rupanya Clancy telah mengetahui niat tersebut. Dan di situ juga ternyata ada pemerintahan yang pernah menangkap Ruby dan menyergap serta menyerang mereka. Ternyata Clancy juga bekerja sama dengan pemerintah untuk mengumpulkan anak-anak dan memanfaatkan mereka. Dia ingin memanfaatkan kekuatan Ruby untuk menguasai pemerintahan. Terjadilah saling serang dan ledakan dahsyat di camp tersebut. Ruby memutuskan menyuruh Liam dan Charles pergi dan melawan Clancy sendirian. Ruby akhirnya bisa mengalahkan Clancy dengan menjatuhkan helikopter ke arah Clancy. Helikopter juga meledak dan mengenai Ruby. Untung saja Charles menyelamatkan Ruby, namun ia terluka parah. Esok harinya, tersisa Ruby, Charles, dan Liam. Ruby khawatir dan kebingungan karena Charles terluka parah. Akhirnya, dia memutuskan untuk menghubungi Lick yang pernah membantunya. Liam yang mengetahui itu marah. Ruby menyuruh Liam pergi, namun Liam menolak. Akhirnya, Lick datang dan menjemput mereka. Charles dirawat di rumah sakit, sementara Liam dikurung. Ruby meminta agar Lick melepaskan Liam. Namun pada awalnya mereka menolak dan merasa Liam tidak akan pergi jika Ruby tinggal di sini karena Liam sangat mencintai Ruby. Ruby akhirnya membuat perjanjian akan bergabung dengan Lick dan membiarkan ia menghapus ingatan Liam tentang dirinya dan Lick. So sad. Mana set?
Akhirnya Liam pun dilepaskan dan sudah tidak lagi mengenal Ruby. Ruby menjadi pemimpin anak-anak di League dan berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan musuh yang menyerang dan mensejahterakan anak-anak di Amerika. Tamat. Oke, sekian dulu review pertama dari channel kita. Seru ya dan terharu juga. Jadi kira-kira pelajaran apa ya yang kita ambil dari film ini? Coba dijawab nih si tampan satu. Kalau dari aku sih tentang kerjasama dan persahabatan sih. Kalau dari kamu apa? Kalau dari aku lebih ke pengorbanan sih. Jadi pengorbanan demi orang yang kita sayang adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Walaupun itu sangat menyakitkan, tapi demi kebaikan dan keselamatan mereka, selama kita mampu, kita harus melakukan itu. Oke, waktu landing sudah dekat. Terima kasih kepada kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Bye-bye.